Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Bila aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. dari segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali ke kota naik bis kereng, ilmu di jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya tenteng selap sepatu teropek, kakinya pada lecet babak belur berabe. Bila aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Bila aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Haji Masrohin selaku Dewan Pembina Yayasan Masjid Zainuddin. Yang kami hormati Bapak Haji Fahrul Razi selaku Ketua Yayasan Masjid Zainuddin beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Haji Zuhdi Ismail selaku Ketua Lembaga Pendidikan Islam Zainuddin beserta jajarannya. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul di majelis yang penuh barokah ini untuk melaksanakan acara Halal Bihalal Keluarga Besar Yayasan Masjid dan Lembaga Pendidikan Islam Zainuddin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Teriring sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Baik, sebelum melangkah ke acara selanjutnya, izinkan saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yakni pembukaan yang sudah saya lakukan. Yang kedua yakni sambutan oleh Ketua Yayasan Masjid Zainuddin yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Dr. Haji Fahrul Razi MHI. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan acara pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Najwa As-Sabiyah Rafifah dari kelas 6A SD Zainuddin. Yang selanjutnya yakni acara penutup atau doa yang akan dibimbing oleh Ustadz Haji Masrohin. Baik, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, alangkah baiknya kita mulai dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadiniyah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah.
Amin. Baik, untuk acara selanjutnya ada sedikit perubahan. Acara selanjutnya yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Najwa As-Sabia Rafifa kelas 6A dari SD Zainuddin. Kepada Ananda Najwa kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, benar-benar bacaan yang sangat indah, alhamdulillah. Untuk selanjutnya kita melangkah ke acara sambutan. Untuk sambutan akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Masjid Zainuddin yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Fahrur Razi, MHI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan musilatan ila daris salam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashabal fadilah, segenap pengurus Yayasan Masjid Zainuddin yang kami hormati, kepala mulai dari KBTK, kepala SD, kepala SD unggulan, dan kepala SMP Zainuddin beserta wakil kepala sekolah yang sangat kami hormati, asatid, ustadzat Lembaga Pendidikan Islam Zainuddin yang sangat kami hormati. Mari kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi yang ceria ini kita dapat menghadiri acara halal bihalal keluarga besar Yayasan Masjid dan Lembaga Pendidikan Islam Zainuddin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk, bimbingan, suri tauladan kepada kita semua, sehingga kita senantiasa berada pada jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa dinul Islam. Ustadz, ustadzah Lembaga Pendidikan Islam Zainuddin yang saya hormati, mewakili seluruh pengurus Yayasan Masjid Zainuddin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita, menerima amal ibadah kalian semuanya, dan semoga kita setelah Ramadan ini betul-betul bersih, betul-betul suci dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Ramadan itu salah satu maknanya adalah membakar. Disebut Ramadan
Karena ini Ramadan ini bisa membakar dosa-dosa kita. Bisa menghapus dosa-dosa kita. Maka kita semuanya pada hari ini, bulan Syawal ini, dosa-dosa kita semuanya sudah dihapus, sudah dibakar oleh Ramadan. Yaitu dengan kita melaksanakan amal ibadah, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, melaksanakan qiyamul Ramadan, melaksanakan sedekah, menunaikan zakat, dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lain di bulan suci Ramadan. Jadi dosa-dosa kita semuanya, termasuk kula panjenengan sebagai keluarga besar yayasan dan keluarga besar Lembaga Pendidikan Islam Zainuddin, ini sudah bersih semuanya. Tapi yang perlu kita pahami, yang perlu kita mengerti, yang dihapus oleh Allah, yang dibakar oleh Ramadan, itu dosa-dosa yang ada hubungannya, yang ada kaitannya dengan Allah, atau dosa-dosa yang bersifat vertikal, hablum minallah. Jadi seluruh dosa yang ada kaitannya dengan Allah, seluruh kesalahan yang ada kaitannya dengan Allah, ini sudah dibakar, sudah diampuni oleh Allah dengan kita melaksanakan ibadah puasa, qiyamul Ramadan, dan sedekah, zakat, dan lain sebagainya. Termasuk tadarus yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Adapun dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang ada hubungannya dengan sesama manusia atau yang bersifat horizontal, itu Allah belum memaafkan. Allah belum memberikan pengampunan kepada kita selama kita belum saling memaafkan antara yang satu dengan yang lainnya. Maka disinilah pentingnya yayasan dan Lembaga Pendidikan Islam Zainuddin mengadakan acara halal bihalal seperti yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Karena dosa kita kepada Allah sudah hapus, sudah dibakar dengan Ramadan, maka dosa kita kepada sesama manusia sekarang ini kita melaksanakan halal bihalal atau silaturrahim untuk kita saling memaafkan antara yang satu dengan yang lainnya. Para ustadz dan ustadzah yang saya hormati, di dalam Al-Quran ini di beberapa ayat dan beberapa surat itu yang ada bukan meminta maaf. Tidak ada kalimat meminta maaf. Yang ada dan banyak sekali itu kalimat yang intinya itu memberikan maaf. Jadi banyak sekali itu. Di antaranya yang sangat terkenal, ini mungkin ustadz-ustadzah banyak yang sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju kepada maghfirah, pengampunan Tuhanmu, dan surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi.
Jadi surga itu para ustadz dan ustadzah itu luasnya itu seluas langit dan bumi. Bukan seluas bumi ini, tapi seluas semesta ini. Jadi seluas langit dan bumi ini. Bukan hanya seluas dunia ini, tidak, tapi seluas langit dan bumi. Jadi surga itu begitu luasnya. Makanya panjenengan kali kula ngapunten, waktu kita keluar dari perut ibu kita kan menangis itu. Kita seakan-akan tidak nyaman karena setelah di dalam rahim selama kurang lebih 9 bulan, terus kemudian kita lahir ke dunia. Tapi apa yang terjadi? Setelah kita menangis, kemudian kita merasa senang. Kenapa? Ternyata di dunia lebih luas daripada di dalam rahim. Akhirnya kita mungkin kalau disuruh kembali ke rahim nggak mau gitu ya. Karena saking enaknya di dunia ini dibandingkan di dalam rahim itu. Kita di akhirat juga begitu. Akhirat itu jauh lebih luas dibandingkan dengan dunia ini. Mungkin awalnya kita sedih, tapi setelah kita melihat ternyata akhirat itu arduhas samawati wal ard, surga itu seluas langit dan bumi ini, mungkin nanti kita kalau sudah di akhirat rasanya tidak pingin kembali ke dunia yang fana ini ya. Dunia yang serba tidak, ya istilahnya dunia ini serba tipuan ya, penipuan saja begitu. Sebuah drama, sebuah sandiwara gitu ya. Kita tidak ingin kembali karena di akhirat jauh lebih luas, lebih nikmat. Apalagi ustadz-ustadzah, kalau di dunia ini kan, di dunia ini kita itu beramal, tidak ada hisab. Jadi dunia ini adalah tempat beramal, bukan tempatnya untuk hisab. Tapi di akhirat nanti adalah tempatnya kita menikmati amal kita, dan di situ tempatnya kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya keluarga besar Yayasan Masjid Zainuddin, keluarga besar Lembaga Pendidikan Islam Zainuddin, termasuk yang dihisab dengan hisaban yasiroh ya, dengan hisab yang mudah gitu nggih. Hisab yang mudah, dan kita termasuk golongan ashabul yamin, golongan ashabul jannah ya, penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ustadz-ustadzah yang saya hormati, itu pentingnya kita mengadakan silaturahim ini. Ada sebuah hadis yang sangat masyhur juga. Man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fi asari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Jadi silaturahim itu luar biasa manfaatnya. Di situ ada, Nabi menyebutkan ada 2 manfaatnya. Yang pertama, manfaat dari silaturahim itu adalah dilapangkan rizkinya, diluaskan rizkinya. Jadi kula panjenengan yang ikut halal bihalal ini, silaturahim ini, insya Allah rizkinya nanti akan dilipat gandakan oleh Allah, diluaskan, dilapangkan itu ya. Nah, rizki ini menurut para ulama di kitab Darilul Falihin, syarahnya Riyadhus Shalihin, yang dimaksud di lapangan rizki ini ada 2. Pertama, memang dilapangkan beneran begitu ya. Jadi dilapangkan betulan rizkinya itu ditambah oleh Allah.
Secara materi dia lebih banyak, materinya lebih banyak, hartanya lebih banyak. Itu makna yang pertama. Yang kedua, makna yang kedua ini makna majazi, makna metafor. Artinya apa? Orang yang senang silaturahim itu rizkinya barokah. Jadi rizkinya itu barokah. Artinya rizkinya sedikit, cukup, tapi barokah. Barokah itu artinya ziyadatul khairi was sa'adah, tambahnya kebaikan dan kebahagiaan. Walaupun jumlahnya enggak begitu besar, tapi rizki ini cukup gitu ya. Musibah enggak banyak, ya, anak-anaknya nurut, istrinya nurut, walaupun gajinya ustadz-ustadzanya di Yayasan Masjid Zainuddin tidak begitu besar, tapi nurut, ya, istrinya nurut-nurut gitu ya, anaknya nurut-nurut, keluarganya harmonis, keluarganya tentram, bahagia. Ini adalah merupakan rizki. Itu diantaranya barokah daripada silaturahim. Jadi akan mendapatkan keberkahan dalam rizki. Ada juga yang tadi yang pertama memang dilipat gandakan, diluaskan oleh Allah rizkinya. Kemudian yang kedua, dipanjangkan umurnya. Ini maknanya memang betul-betul. Jadi umur itu ada dua, para ustadzah. Ada yang al-qadha'ul mu'allaq. Al-qadha'ul mu'allaq itu qadha yang masih digantungkan, gitu ya. Masih digantungkan. Ada yang al-qadha'ul mubram. Kalau qadha' mubram ini qadha' yang sudah pasti itu. Ya. Nah, yang mu'allaq ini tergantung dari kebaikan. Orang yang rajin silaturahim itu ditambah umurnya. Karena itu masih digantungkan, belum mubram, tidak termasuk takdir yang mubram atau qadha' yang mubram. Jadi yang kebaikannya banyak beramal soleh, sering silaturahim, itu dipanjangkan. Umurnya didawakno oleh Gusti Allah. Jadi ini namanya qadha' yang mu'allaq. Kemudian ada yang qadha' ini qadha' yang mubram. Yang mubram ini yang sudah ada di umul kitab. Ini sudah tidak bisa berubah. Kalau yang mu'allaq tadi bisa berubah dengan silaturahim. Kalau enggak silaturahim mungkin umurnya hanya 60 tahun. Tapi karena rajin silaturahim ditambah itu. Karena ini masih mu'allaq, masih digantung itu. Bisa jadi sampai 70 begitu. Tapi yang mubram ini yang sudah ada di umul kitab ini, yang sudah di Lauh Mahfuz ini, yang sudah tidak bisa dirubah, enggak bisa diotak-atik. Ini sudah tidak bisa lagi bertambah. Kalau sudah saatnya, ajalnya tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan bisa maju sedikit pun, sesaat pun, dan tidak akan bisa mundur sesaat pun. Itu yang mubram. Nah, karena kita nggak tahu mana kita ini termasuk yang mubram itu yang berapa tahun kira-kira. Kalau yang mu'allaq itu yang gimana? Makanya kita rajin-rajin aja silaturahim, kita terus istiqomah berbuat baik, istiqomah beramal soleh. Mudah-mudahan dengan ini ya, takdir yang mu'allaq ini umur kita masih bisa bertambah. Tapi kalau sudah mubram, ini kalau dibawa kemana saja, ibaratnya itu ditambah kemana saja, diobatkan kemana saja, itu sudah tidak bisa berubah. Walaupun dibawa ke rumah sakit yang sangat elit, misalnya dibawa ke Singapura, ya tetap karena sudah takdir mubram, qadha' mubram, ya sudah jatahnya dari Allah 80 tahun. Walaupun dibawa ke Amerika sana, ke Singapura sana, diobatkan sana, tetap itu. Lah, pernah suatu hari Gus Dur Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu sakit, dibawa ke rumah sakit. Nah, ketika beliau di rumah sakit beberapa hari, terus tahu-tahu Gus Dur ini minta pindah. Saya mau pindah rumah sakit aja ini.
keluarganya mengikuti apa yang disampaikan oleh Gus Dur ini. Dipindah ke rumah sakit lain. Setelah pindah, Gus Dur tanya kepada keluarganya, apa yang terjadi di rumah sakit yang saya tinggalkan tadi? Katanya keluarganya, itu ya Abi, banyak di sekitar panjenengan tadi yang wafat. Di samping kanan jenengan kamar itu wafat. Terus kamar yang di samping jenengan juga banyak yang wafat. Makanya saya minta pindah, kata Gus Dur itu. Saya khawatir malaikat Israel salah cabut itu ya. Saya belum waktunya, nanti terus malaikat Israel salah cabut saya. Kalau sudah waktunya saya nggak apa-apa itu. Karena saya belum waktunya, saya tahu itu. Makanya saya minta pindah, khawatir malaikat Israel salah gitu ya. Jadi itu guyonan Gus Dur itu. Cak Nun MH Najib pernah mengatakan begini, saya itu lewat di makam Gus Dur Tebuireng itu saya masih melihat Gus Dur itu petongkrongan di bawah pohon-pohon yang ada di makam itu. Jadi masih medongkrong di situ. Cak Nun tanya, Gus Dur, sampean kok medongkrong ae ndok ngene kono? Santai ae. Iya Cak Nun, aku iki lho mbok arek-arek gak sepi-sepi. Karena gak sepi-sepi yang ziarah ini, akhirnya saya nggak ditanya-tanya oleh malaikat ya. Jadi malaikat itu ada 4 macam. Ada malaikat ya 10 malaikat yang wajib kita ketahui dan banyak ribuan malaikat yang tidak kita ketahui. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama malaikat yang mutasarrifun. Kemudian malaikat yang hafidun. Hafadhah itu ya. Kemudian ada malaikat yang fatinun, ada malaikat yang khazinun. Nah, yang fatinun ini itu mungkar nakir. Nah, jadi Gus Dur itu belum didatangi malaikat fatinun ini. Mungkar nakir yang bagian nanyai itu semua nanti ditanya. Orang Muslim juga ditanya, orang kafir, orang musyrik, orang Yahudi, orang munafik, semuanya akan ditanya oleh mungkar nakir ini. Nah, kapan bertanyanya? Setelah orang-orang yang ziarah, orang-orang yang musayyi' takziah atau tasyyi' itu pulang. Jadi setelah mereka pulang, baru malaikat mungkar nakir datang. Lah, Gus Dur ini sampai sekarang makamnya nggak sepi-sepi. Makanya kata Cak Nun, sampai sekarang Gus Dur itu medongkrong aja. Ngenteni malaikat mungkar nakir teko lah, malaikat mungkar nakir teko nunggu sepi makamnya gitu ya. Nah, ini guyonan MH Ainun Najib itu ya. Kemudian ada malaikat yang mutasarrifun ini ada 4. Ada malaikat Mikail, ada malaikat Israfil, malaikat Jibril. Jibril itu bagian memberi rizki yang immaterial. Lah Mikail ini bagian memberi rizki yang material. Jadi jenengan nek kepingin soge itu tawasulnya jangan ke Jibril. Jibril itu memberi imateri, memberi agama, memberi wahyu, memberi syariat. Tapi kalau kepingin soge, rizkinya akeh kayak Pak RW ini, rizkinya akeh nggak ada bank kayak Pak RW ini, itu tawasulnya itu kepada malaikat Mikail. Itu mutasarrif itu. Jadi bagian memberi itu. Jadi kalau minta rizki itu ila ruhi malaikat Mikail. Ya. Kalau minta agama, minta ya agama, wahyu itu malaikat Jibril. Jadi Jibril itu bagian agama, Mikail ini rizki yang non agama, rizki materi. Jibril ini rizki yang berupa agama. Nah, Israel itu bagian nyabut itu ya, bagian nyabut nyawa. Israfil ini bagian niup, ini termasuk mutasarrifun. Bagian niupnya 2 kali itu. Tiupan yang pertama itu terjadi namanya kiamat.
Kalau sudah kiamat ini semuanya hancur, kecuali ada 7 yang tidak hancur. Apa itu? Di antaranya arsy. Kemudian ada kursi, itu tidak hancur. Kemudian ruh itu juga enggak hancur. Ya. Itu tidak hancur. Tapi tidak hancurnya ini bukan berarti ini kekal, tidak. Tidak hancurnya ini karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tiupan yang pertama, itu bagian malaikat Israfil. Kemudian ditiup lagi yang kedua, itu setelah 40 tahun kalau di kitab Nurul Dolam. Itu setelah 40 tahun ditiup lagi, maka bangkit lagi. Kita semuanya akan dibangkitkan dan jasad kita akan dikembalikan kepada roh kita masing-masing. Dan tidak akan keliru itu. Jadi jasadnya Ustadz Masrukin nanti akan kembali ke rohnya itu setelah ditiup oleh malaikat Israfil untuk yang kedua kalinya. Itu akan kembali. Jasad saya kembali ke roh saya. Jasadnya Ustadz Fakhruddin juga kembali ke Ustadz Fakhruddin. Pak Baswartono juga jasadnya akan kembali kepada beliau. Tidak mungkin tertukar itu. Nah, itulah kemudian hari kebangkitan itu. Jadi kita dibangkitkan kembali, itu yang disebut dengan Yaumul Bi'tsah itu. Nah, ini kemudian kita masuk ke surga. Nah, surga ini ada penjaganya, itu namanya khazinun tadi. Khazinun itu ada 2, ya, yaitu malaikat Ridwan, itu yang mesem terus, selalu mesem, karena yang di situ orang-orang yang soleh, orang-orang yang solihah. Kemudian yang malaikat Malik ini bagian yang istilahnya itu untuk orang-orang yang masuk neraka, itu dijaga oleh malaikat Malik. Ini namanya khazinun. Kemudian ada malaikat hafidun. Hafidun itu yang selalu ada di kita ini. Jadi ada malaikat raqib dan atid. Ya. Jadi malaikat raqib dan atid. Ada yang mengatakan raqib dan atid itu Ustadz-ustadzah, bukan istilahnya itu namanya bukan ini raqib ini atid, namanya raqibun atid. Jadi raqib yang atid. Atid itu namanya hadir. Jadi raqib yang hadir. Jadi di sini namanya juga raqib yang atid, ini juga di sini namanya raqib atid, bukan sini raqib sini atid. Ini sebagian pendapat dari para ulama. Jadi ulama beda pendapat itu sudah biasa. Yang tidak biasa itu kalau beda pendapatan. Kemudian Bapak Ibu, ini saya bahas masalah ini. Kalau kita sudah puasa, sudah sholat, sudah melaksanakan zakat, ya, tapi kita belum silaturahim, belum meminta maaf, itu kita nanti di akhirat akan merugi. Kita akan merugi. Sebab apa? Kebaikan kita, kebaikan pahala sholat kita, pahala zakat kita, pahala puasa kita, itu akan diambil kalau kita masih punya kesalahan-kesalahan dengan sesama manusia. Maka di dalam hadis Sahih Bukhari ini, di Sahih Bukhari itu dikatakan mangkanat li akhihi indahu madlamatun fi irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yaum. Barang siapa yang pernah berbuat zalim, pernah berbuat aniaya kepada saudaranya, baik itu dalam hal kehormatannya atau dalam hal yang lain. Jadi kehormatannya misalnya merugikan orang lain, pernah menuduh orang lain berbuat zina, pernah ngerasani orang, pernah memfitnah orang lain, pernah mencuri, memakan harta orang lain dan lain sebagainya, ya. Maka kata Rasulullah, falyatahallalul yaum. Barang siapa yang pernah berbuat aniaya, berbuat kezaliman kepada orang lain, hendaklah dia minta halal al-yaum. Al-yaum itu
falyatahalalhu minhu al-yaum. Hendaklah minta halal, minta ridhonya dari orang yang pernah disakiti itu al-yaum. Al-yaum di sini maknanya ya sekarang di dunia ini. Sekarang ini saatnya. Qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. Sebelum dinar dan dirham itu tidak berlaku lagi. Kapan itu? Yaitu pada hari kiamat. Kalau dia belum minta maaf, belum minta ridho, wa in kana lahu amalun sholih, kalau dia punya amal soleh, ukhida minhu biqadri madlamati, maka akan diambil dari orang tersebut sesuai dengan kadar kedzalimannya. Jadi kalau kita punya kebaikan, sholat, kebaikan zakat, kebaikan daripada pahala puasa, tapi punya salah kepada orang lain dan kita belum minta maaf, maka akan diambil pahala sholatnya, diambil. Kalau sudah habis pahala sholatnya, pahala puasanya diambil. Kalau kita nggak punya amal kebaikan, wa illam yakun lahu hasanat, kalau dia tidak punya kebaikan, ukhida min sayyiati sahibihi fahumil alaihi. Kalau dia tidak mempunyai kebaikan sedikit pun, maka akan diambil dari kejelekan-kejelekan orang yang dianiaya itu, yang dizalimi itu, dan akan dibebankan, akan diberikan kepada orang itu. Ini yang dalam hadis Sahih Muslim diperjelas lagi, yang itulah orang yang disebut dengan orang yang muflis. Orang yang muflis itu apa? Pernah para sahabat ditanya kepada Rasul, ditanya oleh Rasulullah, wahai para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang muflis itu? Orang yang bangkrut itu siapa? Qalu, para sahabat kemudian berkata, al muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Orang yang bangkrut itu orang yang enggak punya harta, orang yang enggak punya dirham, orang yang enggak punya materi, enggak punya materi, ya. Terus Nabi mengatakan, al muflisu min ummati man ya'ti bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang muflis sesungguhnya itu bukan orang yang enggak punya harta, bukan orang yang enggak punya dirham, bukan orang yang enggak punya rupiah, orang yang enggak punya real, tapi orang yang muflis yang sesungguhnya itu adalah man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang nanti pada hari kiamat datang dengan pahala sholatnya, datang dengan pahala zakatnya, datang dengan pahala puasanya. Wa ya'ti wa qad syatama hadza, dia pernah mencaci orang ini. Wa qadhafa hadza, pernah dia menuduh orang lain berbuat zina. Wa akala mala hadza, pernah memakan harta orang ini. Kemudian dia juga pernah wasafaka dama hadza, pernah curahkan darah, ya, membunuh orang lain, wa daraba hadza, pernah memukul orang lain, fayu'ta hadza min hasanati, maka diambillah ya untuk orang ini dari kebaikannya, wa yu'ta hadza min hasanati, dan orang ini juga diambilkan dari kebaikannya, sehingga kebaikan sholatnya, kebaikan puasanya, pahala zakatnya itu menjadi habis karena dia belum minta maaf. Padahal dia orangnya ahli sholat, ahli zakat, ahli puasa itu. Akhirnya apa? Karena pahalanya sudah habis, faturihat, dilemparkanlah kesalahan-kesalahan orang yang pernah disakiti atau pernah diberikan, kemudian sumaturiha ilanar, kemudian orang ini dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita ingin menjadi orang yang baik, syaratnya dua. Satu, kita harus selalu menjaga hubungan vertikal kita kepada Allah. Yang kedua, kita menjaga hubungan horizontal. Orang yang baik sama Allah tapi tidak baik dengan orang lain, selalu berbuat kejelekan dengan orang lain, di neraka tempatnya. Orang yang sangat baik kepada orang lain, bagus sama orang lain, tapi dia tidak baik dengan Allah, juga tempatnya di neraka. Kalau ingin menjadi orang yang baik, syaratnya dua, yaitu kita harus menjaga hubungan baik dengan Allah dan menjaga hubungan baik dengan manusia. Karena itu
kami atas nama pengurus Yayasan Masjid Zainuddin sekali lagi mengucapkan minal aidin wal faizin. Minal aidin itu kita kembali kepada kesucian, kepada fitrah, wal faizin, dan kita kembali kepada kemenangan. Jadi kami semuanya ini kenapa minal aidin itu? Kata para ulama, artinya minal aidin itu kita sama-sama semuanya kembali kepada fitrah. Kita semuanya kembali kepada kesucian, kembali kepada kemenangan, karena kita semuanya telah melaksanakan ibadah puasa, dan di hari ini, di hari yang fitri ini kita sudah saling memaafkan antara yang satu dengan yang lainnya. Tentunya dari pengurus yayasan yang ada di sini, ini alhamdulillah semuanya bisa hadir kecuali yang tidak bisa hadir. Ustadz Zudi izin karena beliau ini mau ngunduh mantu, lah laporan kepada calon besannya. Itu bilang sama saya mau lapor ke calon besan saya, besan saya yang di Lumajang. Jadi beliau lapor bahwa beliau akan ngunduh mantu. Ya. Kenapa enggak kemarin-kemarin? Karena kemarin kami kesusahan, ada saudara ipar kami yang wafat, dan tadi malam baru selesai 7 harinya. Setelah 7 hari, makanya Ustadz Zudi kemudian izin ke Lumajang untuk menghantarkan ya menantunya, sekaligus ya ingin memberi informasi, memberitahu kalau beliau akan ngunduh mantu. Ini insya Allah Ustadzah Faiko ini bulan Juli akan menikah, ini Ustadzah Faiko. Ustadz Yani juga, Ustadz Yani minggu-minggu ini. Ustadz Yani mana? Ustadzah Rofiana juga minggu-minggu ini. Ya, jadi ini Mas Ahmad, kapan Mas Ahmad ini? Mas Ahmad tanggal 29 apa? 29 Mei Mas Ahmad. Jadi ini yayasan ngunduh mantu 4. Ya. Ada 4, Mas Ahmad, Mas Yani, Ustadz Yani, Ustadzah Rafiana, Ustadzah Faiko. Oke. Ustadzah Nur SMP 5 sudah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ustadzah Nadia. Oh alhamdulillah, 6 berarti ya. Ya. Sing rondo-rondo nang nikah, sing rondo-rondo ya. Nggih. Sing duda enten sing duda niki. Oh cak kabul duda nggih. Ya. Ya. Alhamdulillah. Jadi itu sekedar informasi. Jadi ada beberapa keluarga kita yang mau menikah. Kami atas nama pengurus yayasan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf lahir dan batin. Dimaafkan ustadzah-ustadzah ya. Nah, dimaafkan. Kami ini petidak ke kantor yayasan. Kadang-kadang tidak melihat kanan kiri, tidak melihat kondisi ustadz-ustadzah. Mungkin itu semuanya karena kelemahan kami, ya, kekurangan kami. Mungkin kurang menyapa dari pengurus yayasan kepada panjenengan semuanya, ya, itu melalui Idul Fitri atau halal bihalal pada pagi hari ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi kalau misalkan ustadz-ustadzah ini alhamdulillah undangannya 130 ya. Ada yang tidak hadir tadi selain Ustadz Zudi, Pak Haji Sueb juga sekretaris yayasan nggak bisa hadir karena posisi sudah di Jogja mulai dinas. Kemudian Ustadz Fadli bendahara yayasan juga tidak bisa hadir karena sudah mulai masuk juga di sekolahnya. Pak Haji Mansur Suud, ketua takmir juga nggak bisa hadir. Kemudian siapa lagi?
Sudah ya, Pak Haji Mansur itu ya. Iya, saya kira itu. Jadi hari ini betul-betul kita betul-betul seperti bayi yang baru lahir dari perut ibu kita yang tidak punya kesalahan sama sekali, atau bagikan kertas putih yang tidak ada coretan sedikit pun. Pekerjaan kita, tugas kita berikutnya bagaimana kita terus menjaga kesucian ini, baik itu hubungan kita secara vertikal ataupun yang horizontal, sampai datangnya bulan Ramadan yang akan datang. Ini menjadi tugas kita mempertahankan apa yang sudah kita raih, apa yang sudah kita capai, yaitu kesucian ini. Mudah-mudahan kita semuanya tetap bisa istiqomah ya, menjaga hubungan baik kita dengan Allah dengan meningkatkan amal ibadah kita, dan juga menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Saya kira itu saja. Atas nama pengurus yayasan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus, kepada seluruh ustadz-ustadzah, terutama kepada kepala-kepala yang sudah menghadiri acara halal bihalal pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya yakni penutup dan doa. Namun sebelumnya kami informasikan sebelum Ustadz-ustadzah kembali ke kantor masing-masing, ada acara ramah tamah, salam-salaman kepada seluruh pengurus yayasan dan ustadz-ustadzah dari setiap lembaga, dan juga sesi foto untuk setiap lembaga. Jadi lembaga PGTK, SD Zainuddin, SD Unggulan, dan SMP Zainuddin. Baik, untuk selanjutnya yakni penutup atau doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Mas Rohin. Kepada beliau kami persilahkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tahasyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamin taksirana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin birahmatika arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana fansurna al qawmil kafirin. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amali yuqarribuna ila hubbik. Allahumma aslihna wa aslih auladana wa aslih nisa'ana wa aslih syababana birahmatika arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Telah sampailah kita